balik lagi ke situ. Apalagi sekarang isunya kan ya susah untuk bikin meminta Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan 20% itu karena ketua Mahkamah Konstitusinya sekarang adalah ipar presiden. Jadi bayangkan misalnya itu namanya konflik of interest. Apalagi sekarang isunya kan ya susah untuk bikin meminta Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan 20% itu karena ketua Mahkamah Konstitusinya sekarang adalah ipar presiden. Jadi bayangkan misalnya itu namanya konflik of interest atau mungkin konflik of intercourse. Kan ini soal ranjang itu. Tapi kita nggak persoalkan soal ranjang. Bayangkan misalnya satu waktu udah terpilih sekarang Gibran sama Ibu wali kota Ibu Risma digadang-gadang untuk ke Jakarta. Gibran akan jadi gubernur, Risma jadi wakil gubernur tuh. Oke. Walaupun itu curang itu pasti. Sekarang kecurangan itu dipersoalkan di wilayah konflik pemilu, konflik hasil pemilu, dibawa sampai ke Mahkamah Konstitusi. Bayangkan satu waktu di meja makan keluarga istana, Pak Jokowi tanya pada ketua Mahkamah Konstitusi yang ada di iparnya, bagaimana itu kasus pelaporan bahwa ada kecurangan di pilkada DKI itu terhadap Gibran dan Ibu Risma itu. Ya ketua Mahkamah Konstitusi bagaimana dia jawab itu? Mungkin dia akan jawab jujur, oh ya kita sedang proses. Lalu kira-kira kemana arahnya? Ya memang bukti-bukti banyak bahwa ada kecurangan di situ. Ini kita bikin imajinasi aja tuh. Lalu Pak Jokowi mulai resah nih, wah bisa nggak jadi gubernur anak saya tuh. Tapi dia nggak boleh tegur Mahkamah Konstitusi, kan terlarang. Dia nggak boleh intervensi. Tiba-tiba dijatuhin sendok. Ding. Ketua Mahkamah Konstitusi menafsirkan bahwa Pak Jokowi ingin supaya putusan nanti menguntungkan Gibran. Ini tafsir aja di antara keluarga tuh. Itu bahayanya. Kenapa kita minta Ketua Mahkamah Konstitusi untuk mengundurkan diri, untuk turun dari kursi hakim, bukan turun dari ranjang. Turun ranjang ya biarin lah urusan dia tuh. Jadi ini hal yang simpel sebetulnya, tapi kita ingin tagih itu supaya ada kejernihan dalam politik tuh. Supaya ada kejujuran di masa depan.